Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Alkosam Channel. Apa kabar kalian hari ini? Gua doain semoga kalian sehat selalu. Masih bareng gua Boy tentunya, dan seperti biasa gua bakalan sharing-sharing lagi informasi seputar cryptocurrency. Dan di video kali ini gua bakal bahas token yang proyeknya itu adalah game. Jadi sekarang itu lagi banyak banget ya token-token gaming yang bermunculan karena memang sekarang itu lagi rame-ramenya metaverse game dan NFT guys. Nah, token yang akan kita bahas kali ini pun projectnya adalah game dan NFT tentunya. Oke, daripada kalian penasaran, kita langsung aja ke pembahasannya. Oke guys, jadi token yang kita bahas ini namanya MNG guys, atau Moon Nation Gaming. Untuk harganya, kalau kita lihat di Coin Market Cap itu Rp1.093. Lumayan mahal ya. Jadi ini nggak bisa dikategorikan micin lagi guys kalau dilihat dari harganya. Dan sekarang itu kebetulan harganya lagi ngepam ya. Di angka 18% guys kenaikannya untuk hari ini. Untuk total supply token ini itu sangat menarik ya. Yaitu 384.400.000 token. Jadi biasanya kan kebanyakan token itu genap ya, 1 miliar token, 1 juta token, atau 10 juta token. Kalau ini 384.400.000 token. Untuk market capnya ini lumayan besar ya, 25 juta dolar. Dan LP holdingnya juga lumayan besar, yaitu 4.106 BNB guys, dan 62 BUSD. Untuk holdernya kalau kita cek di BSC Scan itu ada 27.481 address guys. Untuk tampilan websitenya sendiri ini sangat menarik guys ya, gaming banget pokoknya. Dan di sini kalau kalian lihat ya, ini ada halaman Twitter mereka. Jadi kalian bisa cek Twitternya melalui website guys, tentang apa aja yang mereka posting baru-baru ini. Apa sih sebenarnya Moon Nation Game ini? Jadi Moon Nation adalah game luar angkasa bertenaga kripto generasi berikutnya, dibangun di Binance Smart Chain guys. Kemudian di sini kalau kalian cek ya, sosial medianya lumayan lengkap banget ya, dari Twitter, Facebook, Telegram, Reddit, TikTok, dan YouTube juga ada guys. Nah, di sini ada beberapa video YouTube yang bisa kalian putar juga ditampilkan di websitenya ya. Nah, apa sih sebenarnya Moon Nation itu? Jadi Moon Nation adalah game real playing berbasis ruang terbesar yang pernah dibangun di Binance Smart Chain. Pintu gerbang untuk bergabung dengan petualangan luar angkasa ini adalah token Moon Nation atau MNG. Token utilitas yang kokoh dengan refleksi dan pembakaran pada setiap transaksi. Jadi ada auto burn setiap transaksi, dan kalian juga dapat token refleksi guys. Artinya token kalian tuh akan bertambah secara otomatis kalau kalian hold token ini di wallet kalian. Token kami telah dirancang dengan hati-hati untuk menjadi kendaraan investasi ideal yang akan tumbuh selama beberapa dekade, bukan berhari-hari. Jadi jangan berharap kaya dalam waktu 1 minggu di token ini, karena mereka memiliki proyek yang sangat hati-hati sehingga akan tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu, sambil mendapatkan utilitas baru dari waktu ke waktu melalui pengembangan yang terus berkelanjutan. MNG akan dirilis melalui peluncuran koin yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang didukung oleh upaya komunitas besar-besaran dan tim promosi internasional. Bergabunglah dengan MNG dan dapatkan untung saat Anda bermain. Nah, di sini ada Jembatan Negara Bulan atau MNB. Jadi apa sih itu MNB atau Jembatan Negara Bulan ya? Jadi MNB menjembatani kesenjangan kripto dan game. Dengan menghubungkan dompet, Anda dapat melihat saldo MNG Anda di platform. Anda dapat menukar token
MNG Anda ke mata uang lokal MNB dan dapat menggunakannya. Beli game, habiskan poin untuk bermain game setiap jam, tukarkan mata uang dalam game, dan lainnya. Jadi gini guys. Jadi Moon Nation ini memiliki dua mata uang ya, yaitu MNB dan MNG. Nah, kalau MNG itu tokennya dan ada MNB. MNB ini adalah koin atau mata uang di dalam gamenya guys. Ini dua hal yang berbeda ya. Namun MNB ini selain bisa kalian gunakan di dalam game untuk bermain atau membeli skin-skin, juga bisa kalian tukarkan ke MNG untuk kalian jadikan uang. Nah, apa sebenarnya kelebihan dari MNB? Kelebihan untuk pengembang game, bagi pengembang game nih, dia memiliki 3 kelebihan. Yang pertama, menambahkan fitur game kreatif dan expose game Anda ke audiens baru. Kemudian yang kedua, game apapun dapat mengintegrasikan MNB, bahkan game yang sudah ada sebelumnya dan non-blockchain. Kemudian yang ketiga, gunakan API MNB untuk mengirim dan menerima poin dengan mudah. Jadi gini ya, bagi kalian pengembang game, mungkin kalian baru mengembangkan ataupun sudah punya game sekarang, bisa kalian bergabung dengan Moon Nation. Nah, MNB ini akan menjembatani, karena mungkin game kalian tidak berbasis blockchain ya, maka nggak bisa menggunakan MNG, maka menggunakan MNB. Jadi MNB ini untuk menjembatani dari game yang bukan berbasis blockchain agar tetap bisa mendapatkan uang dengan bermain game mereka, dengan cara bergabung di komunitas atau di ekosistem Moon Nation ini. Nah, itu keuntungan untuk para pengembang game. Kemudian untuk pemain, keuntungannya ada 3 juga. Yang pertama, gunakan satu ekosistem untuk semua game kripto kalian. Yang kedua, habiskan satu mata uang untuk banyak tujuan di banyak game. Jadi dengan menggunakan mata uang MNB, kalian bisa menggunakannya di seluruh game yang tentunya sudah terdaftar di ekosistem mereka. Kemudian yang ketiga, menangkan poin yang dapat Anda tunaikan dengan uang sungguhan. Koin MNB itu bisa dijadikan uang dengan cara dijadikan koin MNG, lalu kalian jual di pasar. Kemudian keuntungan bagi investor, bagi kalian yang hold token MNG, lihat peningkatan permintaan dan penilaian token MNG kalian. Karena ada refleksi ya. Selain dari harga yang berkembang, jumlah token kalian juga berkembang. Untuk tokenomiknya, biaya transaksi MNG akan memainkan peran kunci dalam kesuksesan dan umur panjangnya. Biaya ini digunakan untuk menciptakan stabilitas harga, deflasi yang stabil, dan penghargaan bagi pemegang atau holders. Mengapa kami memilih total pasokan 384 juta? Nah, ini kan yang gue bilang di awal tadi, ini aneh. Biasanya token lain itu genap gitu, 1 juta, 1 miliar, 1 billion. Nah, ini 384 juta. Kenapa? Alasannya karena jumlah meter dari bumi ke bulan itu seperti itu. Jadi mereka menjadikan patokan ukuran dari bumi ke bulan. Jarak yang tidak bisa kita hentikan untuk dipikirkan guys. Total biaya transaksi, baik itu jual ataupun beli, yaitu 10% guys. Yang mana 3% itu masuk ke likuiditas, kemudian 3% refleksi token, lalu 2% untuk burn atau dibakar, dan 2% lagi pemasaran dan pengembangan. Jadi setiap kalian transaksi itu ada pembakaran otomatis sebesar 2% guys ya. Dan kalian dapatkan refleksi token 3%. Nah, untuk pembagian token supply-nya, 25% itu masuk ke PancakeSwap liquidity pool. Kemudian 5% untuk marketing, kemudian
30,5% itu untuk presale kemarin. Kemudian 39,5% itu untuk waitlist sale. Sedangkan untuk peta jalannya atau roadmapnya, di mana roadmap ini penting ya untuk mengetahui apakah proyek ini berjalan sesuai dengan roadmap yang ada. Kami telah merencanakan upaya promosi, peluncuran koin, dan pengembangan game kami untuk memaksimalkan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Dibutuhkan waktu untuk membuat produk berkualitas tinggi dan kami tidak akan mengambil jalan pintas. Di kuartal kedua 2021, yaitu rilis token dan penggalangan dana, peluncuran situs web, rilis white paper, kehadiran media sosial, kampanye promosi dan pembangunan komunitas, audit kontrak token, daftar di CoinMarketCap, CoinGecko, dan perburuan koin. Nah, ini semua udah ya, karena udah dicentang semua nih. Ya harusnya memang udah sih, karena ini di kuartal 2 ya, udah lewat juga. Kalau enggak berarti enggak sesuai roadmap dong. Nah, kemudian di kuartal ketiga 2021 itu ada kolaborasi dengan gaming influencer, udah juga. Kalian perhatikan ya, yang udah diconteng-conteng ini berarti sudah terrealisasi guys ya. Kemudian pengembangan game dimulai, baru dikembangkan ya, belum diluncurkan, dikembangkan. Kemudian ekspansi komunitas, lalu sneak peek di game storyboards, pembuatan prototipe awal, penjadwalan milestone, pemasaran berkelanjutan. Nah, ini juga udah terconteng semua ya. Lalu, di kuartal keempat 2021, ada perilisan beta, maksudnya mungkin gamenya rilis versi betanya. Kemudian desain game, pemodelan, fisika, matematika, audio, efek, visual, dan rendering. Lalu versi beta dari game Moon Nation untuk web. Kemudian mengumpulkan penguji untuk bermain. Nah, setelah diluncurkan versi betanya, nanti akan ada beberapa orang yang bisa download untuk memainkannya, agar mereka bisa mendapatkan feedback dari para player apa yang perlu diperbaiki. Kemudian acara peluncuran game online atau tergantung pada keadaan COVID ya. Jadi bisa online, bisa offline, tergantung keadaan COVID. Kalau nggak memungkinkan, mereka akan online acara peluncuran gamenya. Lalu selanjutnya, cakupan oleh peninjau game tingkat atas. Lalu peta jalan untuk masa depan akan diumumkan lagi. Nah, untuk acara, ini ada acara yang diadakan pada waktu-waktu yang sudah tercantum di bawah sini guys ya. Kemarin di tanggal 7 sampai tanggal 8 Oktober 2021 itu mereka ada acara di London. Nama acaranya Token 2049. Kemudian di tanggal 13 sampai 15 Oktober 2021 kemarin itu di Dubai. Acaranya itu Crypto Expo Dubai. Kemudian di tanggal 23 sampai tanggal 24 November kemarin itu di Hong Kong. Nama acaranya juga Token 2049. Kemudian tanggal 22 sampai 28 sekarang masih berlangsung berarti, yaitu Pekan Kripto Asia di Hong Kong. Nah, untuk timnya, tim kami adalah kelompok yang erat dengan semangat dan pengalaman di bidang cryptocurrency, pemasaran, game, teknologi, dan keamanan cyber. Untuk CEO-nya namanya Bin Todar, ya, ganteng juga nih. Kemudian ada Kain Howard sebagai manajer pemasaran. Lalu ada Jai, direktur teknologi. Kemudian ada Ziral Lozada, perancang grafis. Sorry kalau penyebutan namanya salah guys ya. Kemudian ada Joseph
Roman sebagai manajer komunitas. Untuk web papernya kalian bisa unduh di sini untuk kalian cek dan baca-baca ya. Ini nggak gua buka karena biasanya white paper itu hampir sama aja dengan isi website, cuma lebih detail aja sih. Nah, untuk Twitter dari Moon Nation ini sudah memiliki followers 37,5 ribu guys. Sedangkan untuk grup Telegramnya ini sudah memiliki 13.210 member. Coba kita bergabung dulu ya. Nah, di sini kalian bisa cek di community apakah sudah ada grup Indo atau belum. Kayaknya belum ada guys ya. Ini baru ada Filipin, Chinese, Spanish, Persian, Arabic, Vietnam, Korean, India. Oh, Indonesia sudah ada guys nih. Indo sudah ada. Nanti gua taruh di deskripsi ya untuk linknya. Tidak dapat akun Telegram dengan username tersebut. Oh, belum ada berarti ini guys untuk yang Indo nih. Nah, belum ada guys ya. Chinese coba kita klik. Nah, Chinese ada. Kemudian Korea belum ada juga. Nah, berarti ini guys, sebelum grup Indo ada ini, kalian bisa masuk sekarang. Karena biasanya kalau orang Indo udah masuk ke suatu token itu pasti ngepam. Karena orang Indo ini sukanya ngepam. Habis spam dia TP, dah sangkut tuh. Oke guys, mungkin itu dulu yang bisa gua share pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menambah wawasan kalian tentang koin-koin baru, kripto-kripto baru yang bisa memberikan kalian cuan. Tapi ingat, disclaimer on and your. Tetap waspada dan hati-hati ya. Karena gua tidak bisa jamin semua token yang gua bahas itu terhindar dari scam. Namun gua selalu filter, selalu coba memberikan koin yang terbaik kepada kalian. Jadi selalu gunakan uang bebas, uang dingin, agar kalian tidak panik saat market lagi bearish. Atau agar kalian juga tidak menyalahkan siapapun saat token ataupun koin yang kalian beli itu scam. Oke guys, terima kasih udah nonton sampai habis. Gua Boy, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see ya.